Baik, sedang hadirin sekalian, jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Al-Kutub As-Sittah, kitab 6 induk ya, kitab induk hadis yang jumlahnya 6, yang paling kuat, yang paling muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dibantu dengan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Ternyata ada 8 kondisi yang kita didoakan oleh para malaikat, dan betapa kita sangat perlu, sangat memerlukan doa daripada malaikat. Karena doa dari malaikat ya, seorang makhluk atau makhluk ya yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan dosa, tentu doa mereka itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun didoakan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasulnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Terlebih kita di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Ya, hendaknya kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya berselawat kepada Nabi kapan aja. Tapi bila tiba bulan Rabiul Awal, lebih dianjurkan oleh para ulama sebagai wujud syukur kita lahirnya Nabi, ya, sebuah rahmat yang paling agung yang Allah kirimkan untuk kita umat manusia. Maka hendaknya kita memperbanyak selawat. Jadi Allah berselawat, malaikat berselawat, orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat. Namun selawat ini berbeda-beda. Selawat dari Allah bermakna rahmat. Selawat dari para malaikat bermakna doa. Dan selawat dari kita orang-orang beriman bermakna mohon syafaat dan bantuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi aja didoakan oleh para malaikat. Tentu kita sangat mengidamkan sekiranya kita juga didoakan oleh para malaikat. 8 kondisi kita didoakan oleh malaikat. Yang pertama, ketika kita salat berjamaah berada di shaf yang pertama. Dan ini sudah kita jelaskan. Walaupun ithar, lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, itu dalam Islam level persaudaraan yang paling tinggi, tapi ternyata ada ithar yang tercela, yaitu ithar dalam ibadah. Termasuk diantaranya adalah lebih mendahulukan orang lain berada di shaf pertama daripada diri kita. Itu ithar yang tercela. Kecuali posisinya di belakang imam, sedangkan kita tahu keterbatasan ilmu kita, keterbatasan hafalan Al-Quran kita. Jadi kalau sana imam nanti tersalah atau ada ini ada itu, kita nggak tahu mau buat apa. Posisi yang seperti itu hendaknya didahulukan orang yang lebih alim dan lebih faqih, walaupun kita sudah lebih dahulu tiba di shaf yang pertama di belakang imam. Kemudian yang kedua, kita akan didoakan oleh para malaikat ketika kita duduk di masjid setelah salat. Ini bapak dan ibu duduk di saat ini setelah salat maghrib, terlebih menunggu salat Isya. Ini kita dalam kondisi terus didoakan oleh para malaikat. Yang sibuk ke kafe, yang sibuk ke warung ini, warung itu, mereka melewatkan sesuatu yang lebih berharga. Sekiranya ditimbang dunia dan seluruh isinya, emas jutaan ton dan seterusnya, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan fadilat kita duduk di masjid setelah selesai salat. Malaikat mendoakan kita. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, ketika kita menjenguk orang sakit,
Begitu tahu ada keluarga kita atau orang yang kita kenal atau bahkan orang yang beriman sakit, hendaknya kita jenguk. Apalagi dia kita kenal, apalagi dia keluarga kita. Kenapa? Karena ketika kita menjenguk orang sakit, malaikat dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka luar biasa. Hampir satu kota Langsa. 70.000 malaikat dikirimkan untuk mendoakan kita. Jika kita mengunjungi orang sakit itu di pagi hari, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat ini yang terus mendoakan kita sampai petang hari. Dan kalau kita jenguk orang sakit itu di awal malam, Allah kirimkan 70.000 malaikat untuk mendoakan kita sampai besok pagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi afdalnya jenguk orang sakit jangan menjelang maghrib. Nanti doa malaikatnya singkat aja, ya, sebentar aja, karena sudah mau habis shiftnya. Ya, tapi itu masih lumayan juga, 70.000 malaikat. Walaupun sekali mereka mendoakan kita, itu pun sudah sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, kita akan didoakan oleh para malaikat ketika kita mengunjungi saudara kita lillahi ta'ala. Kita silaturahmi, menjenguk saudara kita, baik saudaranya itu senasab atau hanya sekedar seiman. Kita kunjunginya itu bukan karena faktor duniawi, nggak ada kepentingan bisnis, nggak ada kepentingan lain, hanya karena aku mencintai dia karena Allah, karena sama-sama kami punya iman yang sama. Maka di waktu itu Allah akan kirimkan malaikat untuk mendoakan kita. Yang kelima, kita juga akan didoakan oleh para malaikat ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, terutama tanpa sepengetahuan orang tersebut. Sore dia jumpai, Ustaz, saya sudah mendoakan loh untuk Ustaz. Itu dah hilang. Kita ingin malaikat mendoakan kita, doakan saudara kita itu dalam kondisi fi zahril ghaib, dalam kondisi dia enggak tahu kita doakan dia. Di waktu itu malaikat juga akan mendoakan kita, bagi kamu persis seperti yang engkau doakan bagi saudaramu. Ya Allah, berikan dia persis atau bahkan lebih baik dari yang dia mintakan untuk saudaranya. Yang keenam, kita akan didoakan oleh para malaikat ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kita tahu, kita sampaikan kepada orang lain, kita ingatkan orang lain, maka di waktu itu bukan hanya malaikat mendoakan kita. Bebatuan, pepohonan, bahkan ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan kita. Masya Allah. Bukan hanya penduduk langit berupa malaikat, tapi penduduk bumi dengan segala isinya juga akan mendoakan kita. Jadi kalau kita lihat sekarang umat Islam masalahnya di mana? Malas mengajarkan kebaikan, malas menyampaikan kebaikan untuk orang lain, malas untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya apa? Menyampaikan kebaikan. Nahi munkar, mencegah jangan sampai kejahatan dilakukan. Kan begitu? Jadi jangan terkesan kalau amar ma'ruf itu harus dengan cara kekerasan, meninju orang, berkelahi dengan orang. Nahi munkar begitu juga, tidak mesti demikian. Amar ma'ruf nahi munkar, maka pesan Nabi kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, hendaknya kalian ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apa maksud dengan tangan? Dengan kekuatan. Dan kekuatan ini beraneka ragam. Ada jabatan dengan tanda tangannya, ada karena dia orang tua, ucapannya itu ataupun keberadaan dia membuat orang lain takut, dan seterusnya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu dengan kekuatannya, maka dengan lisannya. Jangan buat seperti itu. Ini negeri syariat. Ini negeri aulia. Ini negeri yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau kemaksiatan mau dilakukan di kota Langsa. Ini kota Langsa ini kan negeri yang banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Tsunami enggak sampai kemari. Dom enggak terjadi di sini. Ya, pembunuhan itu pokoknya Langsa itu alhamdulillah. Kenapa? Wallahu alam. Yang jelas ini anugerah amanah yang harus kita jaga. Maka walaupun kita dekat dengan Medan, dekat dengan perbatasan, amanah ini tetap kita jaga, Bapak sekalian. Saya teringat dulu almarhum Ustaz Zainuddin Saman menjadikan kampung Payabujuk Tunong itu sebagai kampung percontohan syariat. Ya, seingat saya dulu. Saya masih baru selesai S1 di Mesir 2002, ketemu dengan beliau. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran, sampaikan, tegurkan, walaupun dia itu hal kecil. Nah, kamu ini kok pergi kemari maghrib sudah salam maghrib. Walaupun hanya sekedar mengingatkan. Melihat muda dan mudi enggak jelas, ini suami istri. Begitu, adik abang. Pokoknya ada kita ingatkan. Ketika kita mendiamkan kemungkaran, itu termasuk di antara sebab besar mendatangkan musibah dan bala. Kalau kita diamkan kemungkaran, Bapak sekalian, enggak boleh kita diamkan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau enggak mampu dengan kekuatan dan lisan? Fa biqalbihi, dengan hatinya. Kita benci. Kalau perlu kita berdoa, ya Allah, musnahkanlah kemungkaran ini ya Allah dari negeriku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk dia agar dia menjadi orang yang baik di sisimu. Kemudian yang ketujuh, kita akan didoakan oleh para malaikat ketika kita tidur dalam kondisi suci. Bapak dan Ibu sekalian, jangan remehkan berwudu sebelum tidur. Kalau kita meninggal di malam itu, meninggal dalam kondisi suci itu termasuk di antara tanda meninggal husnul khotimah. Lalu, kalau kita tidur dalam kondisi suci, kita juga didoakan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat sampai menyebutkan alasan lagi. Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan, disebutkan nama kita, fa innahu bata tahiran, karena dia bermalam dalam kondisi suci. Ustaz, kayaknya mustahil Ustaz. Kenapa mustahil? Kami kan ada istri. Enggak mungkin enggak bersentuhan sama istri. Ustaz, kami ini kan sudah tua. Itu baut udah longgar. Apa maksud baut udah longgar? Ya, ada kalanya naik ke tempat tidur, dan macam-macam lah. Alarm alami, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, yang penting itu sebelum kita tidur, kita berwudu untuk mengangkat hadas. Yang sebenarnya niat kita wudu itu adalah untuk tidur. Itu dia. Walaupun begitu naik atas tempat tidur, begitu naik langsung tersenggol istri, langsung batal. Ya, walaupun begitu naik tempat tidur langsung keluar angin ribut dan seterusnya. Jadi intinya hendaknya kita jaga wuduk kita, Bapak sekalian. Berat bagi yang tidak terbiasa. Ustaz, saya nanti ketika berwuduk enggak jadi tidur nanti Ustaz. Bagaimana? Baca Quran lah kalau begitu. Baca surah Al-Muluk. Pasti syaitan akan membuat kita juga akan ngantuk, ya. Bapak-Ibu sekalian, wuduk itu sebenarnya minimal itu 4 pekerjaan. 1, basuh wajah sambil niat. Yang kedua, basuh tangan hingga siku. Yang keempat, usap kepala sekali aja. Ya, yang ketiga, yang keempat kita basuh kaki sampai mata kaki. Rukun wudu 6. Yang berupa perbuatan kan 4. Yang pertama niat. Niat itu dalam hati. Yang keenam, jaga tertib. Tertib itu maksudnya wajah dulu, baru tangan, baru kemudian kaki. Jadi sebenarnya 4 aja. Enggak sanggup 3 kali, minimal sekali aja.
Yang penting merata. Ambil wudu, ya, ambil air. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian basuh tangan hingga siku sekali, ambil sedikit untuk kepala, basuh kaki, dah beres. Yang sebenarnya kita biasa bagaimana? Kita sebelum tidur buang air kecil, kemudian wajah kita mungkin ada debu entah apa, kita siram sedikit, cuci kaki. Ya berarti tinggal apa? Tinggal tangan hingga ke siku dan sedikit untuk kepala. Dengan menjaga tertib seperti yang telah kita sebutkan. Dan yang kedelapan, kita didoakan oleh para malaikat ketika kita bersahur, di waktu sahur. Jadi besok misalnya hari Kamis kita mau berpuasa, kita sepanjang malam dari habis salat Isya makan mie, makan nasi, makan tak apa sampai jam 1. Sanggup saya puasa besok? Tetap kita dianjurkan bangun beberapa waktu, beberapa saat sebelum salat subuh, walaupun hanya untuk minum air 1 teguk. Diniatkan sebagai sahur. Tujuannya apa? Mengambil sunat puasa berupa sahur. Yang kedua, untuk mendapatkan doa dari para malaikat. 8 perkara telah kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita melakukan amalan-amalan yang kita akan didoakan oleh para malaikat. Kalau didoakan berarti akan diperhatikan banget oleh para malaikat.